wabarakatuh. Ya, para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kalian lihat saya ada di lahan yang namanya, ini lahan boleh dikatakan tempat yang namanya Ciraden ke depan ini untuk dibangun pondok pesantren ya. Jadi makanya saya agak jauh kameranya, yang pasti terpantau ya, terlihat. Jangan lupa Ciraden ingatkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Ketika kalian sudah subscribe, disitulah kalian sudah mendukung ya, sudah menyupport dengan tayangan demi tayangan apa yang Ciraden tayangkan. Ciraden tadi sempat baku hantam dengan mat barong, dibawa Prabu di lokasi ya. Ya luar biasa. Jadi ngeyel ya, apalagi si Prabu nggak mau pergi ya dari lahan ini. Ya mau tak mau Ciraden pun tetap tungguin ya, tetap Ciraden pertahankan. Kenapa Ciraden pertahankan? Karena ini memang untuk dibangun, dibuat secara jelas untuk pendidikan orang-orang belajar keagamaan. Tapi adalah tantangannya, ada aja kendala, ada aja. Jadi si Prabu ini bawa mat barong, maksudnya ini lahan mau berubah, mau dibuat diskotik, sahabat. Kan lucu, dibuat tempat hiburan, kan aneh ya. Sedangkan lingkungan di sini orang-orang, termasuk lingkungan orang-orang yang beradab, artinya rukun. Namanya dusunnya aja sudah sudah rukun ya, artinya sangat rukun lah orang-orang sini. Ini mereka masuk ke sini, wilayah ini, ketika memaksa saya suruh pergi dari sini, lahan ini, supaya mereka jangan ada di lokasi ini. Jadi kan mau tak mau ini kan bumerang bagi saya, tantangan lah ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, saya yakin mungkin dengan dukungan kalian, support kalian, saya bisa menuntaskan permasalahan ini, saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Walaupun saya berdiri sendiri, mudah-mudahan ini menjadikan suatu inovasi saya, membuat saya bercermin lebih jauh, karena saya hadapi ini betul-betul orang-orang yang licik, nih, licik, bahkan sangat jahat ya, boleh dikatakan jahat lah. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Ya, sudah jelas-jelas milik orang, hak orang, ya kenapa mau dikuasain gitu? Sedangkan ini barusan saja dibersihkan, sahabatnya, kalian lihat ya, bersihkan lahan ini, sudah dibakar-bakar, sudah ditebang-tebang, tinggal kita menyiapkan konstruksi atau material lagi. Nggak tahu berita dari mana, tahu-tahu si Prabu ini selalu mantau, selalu keliling, selalu masuk. Dia bekerja sama dengan mat barong. Makanya saya nunggu Bang Reno juga ini. Bang Reno juga belum sempat datang, karena ketika saya sudah konsultasi sama Bang Reno, minta bantuan, artinya supaya jangan sampai permasalahan ini kita biarkan, maksudnya. Karena kenapa, sahabat? Saya memang berdiri, hidup, maksudnya di lingkungan, artinya amanah yang saya jalankan dengan cita-cita saya untuk membangun pondok pesantren ini, ya artinya saya sudah niat. Karena selama ini saya pengen membuktikan sama dunia bahwasanya lahan ini akan saya benar-benar bangun gitu ya, baik dari kemanusiaannya, potensi daripada tempat-tempat lingkungan yang ada. Tapi kalau ketika mat barong diajak Prabu untuk membangun diskotik, tempat hiburan-hiburan malam, ya bingung. Ya artinya saya berontak, sahabat ya. Siapa yang suka, siapa yang senang? Bahasanya ketika berhadapan seperti ini, ketika kita sudah mulai babat alas, merintis bahasanya,
untuk kita ciptakan supaya ini selaras, jangan sampai ada terjadi masalah. Tahu-tahu ada aja. Itu sahabat-sahabat ya. Saya yakin mungkin dengan dukungan kalian ya, dengan support kalian, mudah-mudahan saya di sini tetap semangat, optimis, dengan sedikit demi sedikit. Ya mungkin ini suatu pembelajaran bagi saya, tantangan bagi saya. Ya siapa tahu ini menjadikan suatu pemicu saya lebih semangat lagi. Kenapa? Jadi kezoliman di muka bumi ini, mau tak mau, ya harus kita berantas lah ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kalau kita biarkan mereka, Mat Barong menguasai di sini, ya otomatis lah. Mungkin saya pun dikatakan bahasanya sama lingkungan setempat, saya tidak punya prinsip untuk bertanggung jawab. Tapi saya yakin mudah-mudahan ini bisa selesaikan. Makanya permasalahan itu memang nggak bisa ya, apapun bentuknya, apapun dalihnya, kita bisa selesaikan dengan namanya otot. Pasti kita bisa selesaikan dengan pembicaraan atau musyawarah dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Nah, tapi saya berhubungan menghadapi licik, orang licik ini sahabat, sangat licik ya, sangat licik, sangat busuk. Dia menggunakan secara dalam artinya cara-cara yang tidak bagus, merampas hak-hak orang. Makanya sempat saya baku hantam sama si Mat Barong. Makanya saya bertahan di lokasi ini. Ya mungkin dengan doa kalian, saya yakin mudah-mudahan saya bisa menuntaskan permasalahan ini ya. Untuk itu sahabat-sahabat, saya sedikit banyaknya iklan dulu ya. Karena di sini sudah jelas saya menggunakan yang namanya, tidak pernah ketinggalan namanya madu ya. Jadi madu ini boleh dikatakan paling utama, madu sakti, madu ajaib ya, yang bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan. Itu paling penting. Apabila kita sakit, berobat kemana-mana tidak sembuh, ya ini obat paling ampuh, paling jitu. Jadi Cik Raden kasih harga secara dalam setelah Idul Fitri. Ini ada serbuk ajaib, sari serbuk ajaib. Ini ada madu hitam, madu kuning. Nah ini ada yang namanya seperti minyak pemikat. Jadi saya kasih harga ketika live sore ini ya. Minyak pemikat ini biasanya Cik Raden jual 500. Tapi sehubungan untuk ketika kalian sudah mendukung, imbal baliknya Cik Raden berikan, ini Cik Raden kasih harga 500.000, sudah mendapatkan minyak pemikat, madu 2, dan sari serbuk. Ingat ya, ini ada minyak pemikat, ada madu hitam, ada sari serbuk. Biasanya Cik Raden jual ini 300.000, ini Cik jual 500.000. Sehubungan pada lab sore ini Cik Raden kasih harga 500.000. Sudah 500.000 itu udah dapat minyak pemikat ini ya. Buruan langsung transfer saja ke rekening Bank BCA, nomor rekeningnya catat ya, di 2920 587162 atas nama Basiruddin. Nomor rekeningnya saya ulangi, di nomor 2920 587162 ya. 4 produk, karena ini khusus beda. Ini buat pemikat usaha, pemikat cewek, pemikat segala urusan usaha ya. 500.000 sudah mendapatkan sari serbuk, 2 madu, dan 1 minyak. Buruan, kesempatan tidak ada 2 kali. Selagi live streaming, silakan pesan langsung sama Cik Raden. Karena Cik Raden masih standby di lahan ini, mudah-mudahan Cik Raden tenang-tenang saja, nggak ada kendala, nggak ada masalah ya.
Kalian lihat sendiri ya permasalahannya, karena saya hadapi ini semata-mata jelas karena bukan sapa-sapa, karena ini jelas kelihatan secara mutlak ya, karena yang saya hadapi ini benar-benar orang-orang licik. Jadi kalau orang-orang licik itu kita harus pakai apa namanya, cara, punya trik. Kalau kita nggak punya trik, nanti kita juga susah sendiri ya. Nah, yang sudah hadir terima kasih, yang belum hadir silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena saya kita standby di namanya di lokasi. Mudah-mudahan kita nggak ada suatu permasalahan dan kendala ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu, inilah tempat. Kamu ini kurang ajar, kamu masih ada lokasi ini terus ini. Astagfirullah. Ayo, pasti kamu lagi butuh uang mendes. Datang. Kenapa kau ada di lokasi ini terus? Datang lagi. Ya kenapa memang lokasi-lokasi saya? Kenapa kau marah-marah? Justru saya tadi baku hantam sama Mat Barong. Sekarang kau datang lagi. Sudah saya katakan pergi kalau dari sini, masih aja kau datang di sini. Ini kan kepunyaannya Mat Barong lokasi ini. Enak bener kau bilang Prabu, ini punya Mat Barong, punya Mat Barong. Jadi kau kenapa kau di sini terus? Kau yang pergi. Ya lalan saya sudah saya bersihin, kenapa kau marah-marah? Kau datang-datang ke sini. Iya. Emang kenapa? Nggak senang? Ya nggak senang lah. Iya, saya lebih mual lihat kau ada di sini Prabu. Lebih baik kau pergi dari sini. Iya. Ya sama, saya lebih mual melihat kau itu. Jadi sahabat-sahabat mau diapain nih Prabu? Geram saya sebenarnya yang lihat Prabu seperti ini ya. Lama-lama dibiarkan masih aja dia datang lagi. Barusan saya bercerita tentang perjalanan Ciraden ya, ketika didatangi sama Prabu sama Mat Barong di lokasi. Mungkin kalian sudah lihat tayangannya. Ini datang lagi, nggak puas-puasnya. Saya nggak bakal pergi sahabat ya, karena ini lahan memang sudah benar-benar udah saya bersihkan. Artinya benar-benar ini lahan sudah kita siapkan. Kau harus pergi dari sini. Pergi kemana? Tinggalkan tuh tempat ini. Enak benar kau bilang tinggalkan. Iya. Jangan sembarangan kau di sini. Sadar kau ini Prabu? Ya? Saya sadar sesadar-sadarnya bahwa ini memang punya Mat Barong. Ya. Enak benar kau bicara punya Mat Barong. Kau hasut apa itu Mat Barong sehingga begitu nafsunya pengen menguasai ini? Saya tidak pernah menghasut dengan Mat Barong. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Iya. Saya bilang nggak mungkin. Kenyataannya memang nggak pernah saya hasut. Ya. Kau licik, sebenarnya licik kau ini Prabu. Dia bicara, Prabu, tolong bantu saya jaga dulu lahan ini. Ini lahan saya. Itu saja. Saya yang menjaga di sini standby setiap hari. Nggak bisa kalian mau semena-mena. Ini udah mau mulai saya bangun Prabu. Iya. Jangan kau halang-halangi niat baik kami. Hah? Yang menghalangi kau? Saya tidak akan menghalangi kau. Kalau kenyataannya memang lahan tersebut punya kau. Kau ini semakin hari semakin merajalela ya. Tidak ada puas-puasnya kau. Hah? Ini kan lahan punya Mat Barong. Makanya aku kesini untuk mengusir kau dari sini. Enak bener kau bicara. Mendingan kau pergi Prabu sebelum saya nanti habis kau di sini. Iya. Kenapa kau menyuruh aku pergi? Justru kau yang harus pergi. Kenapa kau nyuruh saya pergi? Memang ini tempat-tempat saya. Kurang ajar kau ini. Mana tempatmu? Iya ini. Hah? Kenapa? Udah ketahuan, udah saya bicarakan. Ini punya Mat Barong. Lokasinya Mat Barong. Enak bener kau. Jadi kenapa kau di sini terus? Mau diapain nih sobat kira-kira nih Prabu ini ya? Selalu aja. Nggak ada henti-hentinya. Selalu menguasain. Geram juga lama-lama. Apa kau? Kau kenapa kau ini? Mana Mat Barong? Biasa kau mau Barong. Hah? Jangan sok-sok hebat kau.
cekek kau nanti di sini hidup-hidup. Mat Barong lagi bersenang-senang. Bersenang-senang. Senang apa? Dia bersenang-senang. Mau kau Aduh, sakit. Sakit. Hentikan saya sakit. Hentikan. Aduh, sakit. Hentikan. apanya hentikan? Sakit. Kenapa? Kau Kenapa? kurang ajar kau, Cik. Kau sudah saya bilang Prabu, mendingan kau pergi dari sini, nggak usah kau ada di lokasi lagi. Masih aja kau maksudnya datang-datang lagi. Iya, Kenapa emang? Kau takut? bukan takut. Masyarakat di sini sudah geram sekali sama ngeliat kalian. Justru masyarakat sini menyuruh saya kembali saja kau Prabu di sana, kuasailah tanah itu. Katanya kau ingin bangun hotel-hotel. Kami kalau ada hotel-hotel di sini katanya, kami akan ke hotel itu. Pasti di sini kayaknya banyak, di hotel mah banyak wanita-wanita cantik. Betul saya bilang. Untuk tahap pertama saya gratiskan. Enak bener kau. Dari masyarakat mana yang Biar masyarakat sini tahu. justru Sini nanti setelah masyarakat dibangun. sini nanti sebelum mereka nanti lebih geram sama kalian, lebih baik saya bicara sama sekalian duluan, ya. Kenapa? Ini sudah jelas mereka sudah tahu kalau mau dibangun untuk pondok pesantren. Kenapa kau menghasut masyarakat seperti itu? Kau tipu daya, kau rayu, kau bujuk sehingga mereka seolah-olah jangan mendukung saya. Apa maksudnya kau? Kan jahat niat kau itu. Siapa yang jahat? Niat saya nggak jahat. Niat saya baik. Supaya masyarakat sini merasakan, oh yang namanya di hotel begini. Nih hotel nih. Hentikan. Hentikan setan. Sakit setan. Aduh, sakit. Hentikan. Jadi masih kau ngotot. Nggak ada gunanya Prabu. Kalau kau lakukan seperti itu nggak ada gunanya, manfaatnya apa? Banyak manfaatnya bagi Prabu. Prabu disegani oleh masyarakat ini. Disegani, Ya. segani dalam apa? Segi akhlak apa kalau disegani? Lucu sahabat ya. Ini kalau kalian lihat sendiri ya. Nih, kalian nampak dia katanya disegani apabila mendirikan hotel di sini. Nah, disegani dari mana? Ya karena mereka akan saya kasih gratis. Khusus masyarakat sini. Gratis masalah apa? Untuk ke hotel. Enak bener. Dan bisa masyarakat yang di sini anak-anak mudanya bisa kerja di hotel tersebut. Kau bicara seenak udel ya. Memang kau memang licik Prabu ya. Jangan sampai Prabu ya. Semakin hari kau lakukan seperti ini, lama-lama kau nanti akan binasa dari sini Prabu. Ingat itu. Ya. Saya masih sabar. Saya masih sabar ini. Binasakan saya. Jangankan Jangan sombong kau, Cik. saya nggak bukan sombong, iya. Kau buktikan saja. Apabila saya ingatkan sekali lagi, saya masih baik-baik sama kalian, ya. Termasuk Mat Barong pun, walaupun katanya dia pendekar atau raja preman yang paling gagah tiada tanding seluruh jagat alam Nusantara ini, saya katakan sejujurnya, ya. Selagi saya masih sabar dan sabar, masih saya bicara dengan baik-baik sama kalian. Lebih baik kalian pikir yang matang-matang sebelum kejadian itu akan menimpa kalian semua. Iya. Apa kau? Kau jangan macam-macam dengan Mat Barong. Mat Barong itu nggak sama ini dia. Dia tinggal anginnya saja kau udah mental. Dengan anginnya. Iya. Iya. Kan kata gitu kau udah mental kemana? Jadi kau bangga. Bangga sekali saya dengan Mat Barong. Ilmu apa dia itu? Boleh tahu nggak saya ilmu apa? Saya dengar itu bos saya tuh, ya katanya ini jadi dihajar begini saya kan itu terbang itu kayak apa? Saipi angin apa? Oh, dia punya ilmu sepi angin. Iya. Jadi kalau punya ilmu sepi angin, mandang orang itu tidak ada tanding. Sebelah mata saja, nggak usah berdua begitu. Sebelah mata karena apa? Karena
musuh tersebut tidak ada apa-apanya dibanding dia. Gitu. nggak kau? Saya boleh tahu nggak apa kelemahannya? Boleh tahu nggak? Ya tidak kasih tahu, ngapain saya ngasih tahu kau? Ya, dia kan enak saya ininya, ngajarnya. Mana bisa kau? Walaupun saya tahu juga nggak mungkin saya kasih tahu. Oh, karena itu guru kau ya, junjungan Iya. kau. Itu junjungan saya. Nih, sakit pala kau. Hentikan. Sakit sih. Sakit sih. Aduh. Apa? Pala sakit sih. Ya biarkan saja. Hentikan Biarkan. sih. Kau kurang ajar sih. Kau beraninya begitu. Nggak ada, berani gimana? Saya memang udah jelas. Saya udah kasih sini nyata kok. Saya pengen tahu. Ketika sekalian sekonyong-konyong kau bawa Mat Barong ke sini. Sekarang Mat Barongnya kau sembunyikan di mana? Dia lagi di atas suatu tempat. Dia lagi. Ya berarti kan nggak berani dia ke sini lagi. Awas dia kalau ke sini lagi. Habis. Siapa bilang tidak berani? Nggak ada yang tidak berani dengan kau, Cik. Apalagi Mat Barong, Cik. Tinggal peng, gitu saja kau sudah melayang kemana-mana kau. Coba saya buktikan sama kau. Pung. Pung. Ngeleot badan kau. Pung. Itu kekuatan yang kau bilang kebanggakan seperti Mat Barong yang seperti itu. Bukan. Kayak mana? Kalau Mat Barong tuh langsung ini dengan dia tuh langsung ke atas. Masa? Iya. Ini kau gini kan mundur nggak badan kau? Sudah hentikan. Iya. Saya ini sahabat bawa ini ya. Tuh, lihat. Ini seperti kalau dilihat kerang. Tapi jadi batu. Tuh. Jadi dipamerkanlah kekuatan si Mat Barong di hadapan saya, disanyu-sanyu sama Prabu. Tuh, kerang. Jadi paling hebat katanya. Ya. Saya coba, saya genggam, saya bawa. Katanya hebat, katanya kuat, katanya tidak ada tanding. Ya itu Mat Barong, bukan saya. Setan kau. Jadi kau, kenapa kau mau disuruh-suruh Mat Barong seperti itu? Karena Mat Barong itu dia membackingi saya. Iya. Jadi kalau backingin kau merasa jago begitu? Saya merasa jago. Saya tinggal lapor dengan dia. Jadi kau ngadu. Jadi omongan dari sini kau sampai ke Z. Itu urusan saya itu, Cik. Urusan saya, bukan urusan kau. Jadi seolah-olah nanti ketika Mat Barong ketemu sama kami, dia marah, dia baku hantam sama kami. Itu yang benar. Bagus itu. Ya berarti kau ini memang harus kau habisi dulu sekarang nih. Apa? Sakit semua badan saya, Cik. Sakit? Badan saya, kepala juga sakit, Cik. Ampun. Ampun, Cik, sakit, Cik. Ampun, sakit. Ampun, dia. Masih jago kau di sini? Ampun, Cik. Sebelum saya remukkan Prabu kepala kau di sini, saya ingatkan sama kau, karena ini sudah sering kali saya perhatikan kau selalu yang namanya mengadu domba kelicikanmu dengan bawa yang nama Mat Barong. Ampun sih. Ya, aku akan pergi. Kau kurang ajar kau. lari kemana kau? Saya ya. Sabar. Jangan sampai saya terpancing. Nggak mau sebenarnya saya melakukan seperti ini ya. Tapi saya ngelihat
kelakuan Prabu ini luar biasa. Nggak apa-apa lah sahabat ya, biar dilaporkan sama Mat Barong, kita tunggu. Oke sahabat-sahabat, terima kasih kalian sudah hadir, sudah subscribe. Saya Raden pamit, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.